Nama saya Lin Ye, Dewa Perang Asura Semesta. Setelah pensiun, saya menjadi seorang sopir Didi yang hebat. Tapi semua ini dimulai sejak hari saya baru pensiun. Hari itu saya mengambil pesanan besar, menembus kerumunan zombie untuk menyelamatkan artis yang terjebak. Sopir, kamu jadi datang tidak kacanya sudah mau pecah. Platformmu ini bukan penipuan, kan? Lompat. Jaga tanganmu. Dilarang membawa hewan peliharaan di mobil ini. Gawat, sekarang aku benar-benar kacau. Aku harus cuci mobil lagi. Mohon beri penilaian layanan ini. Notifikasi pesanan aplikasi menampilkan lokasi sopir dan penumpang secara real-time. Sopir, sebenarnya siapa kamu? Cuma sopir Didi biasa lagi buru-buru duluan ya. Project Ark konvoi Profesor Chen Jalan Fuxing terkepung monster mutan di Jalan Fuxing butuh bantuan. Kendaraan bantuan macam apa yang mereka panggil? Sepertinya atasan memanggilkan mereka. Wuling Hongguang. Pelat nomor berakhiran SB66. Gimana bantuan yang kuminta? Kenapa mereka belum sampai juga? Anu, Profesor Markas bilang bantuannya cuma sebuah mobil van lagi di jalan. Minggir. Jemput penumpang. Apa nomor telepon Anda berakhiran 334? Masuk cepat, saya lagi buru-buru. Kita naik mobil ini, apa benda ini bisa keluar dari sini? Mana cukup buat semua orang. Mau naik tidak? Kalau tidak, saya pergi. Saya akan tandai ini sebagai pembatalan dari pihak Anda. Tunggu, kami naik. Itu badak berperisai kuno. Peluru meriam biasa pun tidak bisa menembusnya. Kita tamat sekarang. Profesor, kalian lompatlah dan lari, kami akan lindungi kalian. Berhenti berteriak, telingaku sampai berdengung. Semuanya pegangan yang kuat. Kita akan menabraknya. Halo, teman-teman. Harus benerin mobil lagi nih, hei. Perjalanan ini harus bayar ekstra ya. Sudah sampai di tujuan, aku mau 50 dus makanan kaleng dan 1 drone. Terima kasih. Profesor, Spesimen lab kita sudah lepas kendali. jalan cepat ayo, buruan benda itu. Itu melepaskan spora parasit, sekali sentuh langsung tamat. Kembali. Bakal membusuk sampai tinggal tulang. Efek penghilang baunya lumayan juga. Bisa antar aku ambil bayarannya sekarang, aku lagi buru-buru, masih ada pesanan yang harus diambil. Jangan lupa kasih bintang 5 ya, aku pergi dulu. Tunggu, siapa kamu sebenarnya, botol pengharum ruangan itu? Beli di Pink Sixi cuma 9 yuan dapat 3 botol Maulingnya. Darurat SOS. Distrik Timur dikepung zombie. Butuh serum segera. Kamu mau ke Distrik Timur? Ada puluhan ribu zombie di sana. Dan ada mutan juga, sendirian saja. Tenang saja, aku bisa sekalian ambil pesanan kecil di jalan.
Hubungkan aku ke jalur pribadi Komandan Zhao. Kamu mau? Kasih tahu dia. Kalau dia lihat mobil Wuling Hongguang, jangan tanya. Jangan dihentikan, jangan macam-macam dengannya. Di mana tim pengangkut serum? Habis semua. Di gelombang zombie kali ini ada mutan penyembur asam. Mereka merepotkan. LYSB Nasab. Kamu pasti yang nomor belakangnya 77728. Aku kesini buat antar serum. Katanya dia sopir Didi. Itu yang dibilang Prof. Chen memang dia. Mobilku padahal baru kemarin kucuci dan kupoles. Komandan. Jadi buka gerbangnya tidak? Buka saja. Serum sudah sampai bayarannya 1/5 dari stok pangkalan makanan kaleng. Bisa dicicil, tapi ada bunganya. Kamu ini sebenarnya siapa? Sopir didikan tertulis di pesanan. Pak Lin, Lapor tembok penahan timur retak paling lama cuma tahan 10 menit. Aktifkan daya cadangan las dan perkuat temboknya. tunggu. Tembok kalian mau jebol, apa bayaranku tetap bakal cair? Kalau temboknya jebol kita semua mati, dan kamu masih saja bahas soal bayaran. Oke? Kalau begitu ini jadi pesanan darurat tambahan. Perbaiki tembok penahan distrik timur biayanya tambah 10 dus makanan kaleng. Kamu gila ya? Ada puluhan ribu zombie di luar sana. Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Aku sudah melakukan segala jenis pekerjaan. Dulu waktu perang antar bintang, aku dulu teknisi tempur paruh waktu. Perang antar bintang omong kosong macam apa itu? Bung, kau mau pakai cat untuk dinding ini? Untuk retakan seperti ini, cat ini bakal langsung memperbaikinya. Agen perbaikan nano. Gila. Agen perbaikan nano, tapi cuman ada warna perak, agak jelek sih. Ini tahan selama 3 bulan. Setelah itu kalian harus perbaiki sendiri. Perhatian semuanya, zombie muncul dari arah belakang, tanda energi tinggi terdeteksi, sesuatu yang lebih besar akan datang. Tinggalkan dinding penahan, semuanya mundur ke bawah tanah, cepat gerak. Tangkap, hidup-hidup negosiasi, langsung. Apakah ini pesanan yang diberikan oleh sistem? Akhirnya kita tidak perlu gali, lubang tutup lubang. Komandan, aku akan hadapi yang besar itu. Bisa serahkan zombie ini padaku. Apa? Biar aku yang tangani, kalian lakukan saja bagian kalian. Baiklah, baiklah. Terserah, kalau masih hidup itu milikmu. Asalkan kau bisa mengalahkan makhluk itu. Baiklah, kalau begitu pesanan sistem dikonfirmasi opsi tambahan. Mari pilih penyingkiran tanpa kerusakan. Biar mobilnya tidak kotor. Komandan, dia benar-benar pergi. Mari kita buat kesepakatan. Berbaringlah sendiri biar aku nggak repot dan kamu nggak bakal terlalu menderita. Bahannya lumayan juga, bisa dipoles jadi alat makan. Itu napas energi zombie tingkat tinggi minggir. Bioenergi kemurnian tinggi. Ini bisa didaur ulang, ayo lihat ke sini. Kenapa cuma setengah bar peringkat energimu abal-abal? Tidurlah. Menit 38 detik nggak lewat waktu. Kenapa kalian masih ngerumun di sini? Bubar sana. Menghalangi jalan itu ganggu lalu lintas. Sudah selesai. Dia pakai penyedot debu buat nyedot jurus pamungkas zombie tingkat tinggi itu. Tuan Lin, sebenarnya siapa Anda? Aku sopir taksi online, aku resmi, lain kali bisa panggil aku lagi. Apa katamu? Sudah dibajak.
Pak Lin permintaan mendesak kau mau ambil, sebutkan harganya. Termasuk generator baru itu. Ini, Detail pesanan setengah jam yang lalu. konvoi yang mengawal data inti ARK dibajak mereka penjara dengan perlengkapan lengkap Prof. Chen dan datanya ada di tangan mereka. Misi penyelamatan. Serta pengambilan kembali barang. Baiklah, aku ambil. Tuan Lin, kau pergi sendirian butuh tim bantuan. Tidak perlu. Terlalu banyak orang bikin pembagiannya ribet. GPS, tujuan terlalu lambat. GPS, pabrik kimia tua. GPS, estimasi waktu. GPS, 1 jam 12 menit. GPS, mode boost diaktifkan. GPS, estimasi waktu 18 menit. Jadi ini data ARK yang legendaris itu katanya bisa mengubah orang jadi manusia super. Menyalahgunakan ini hanya akan membawa bencana. Suntikan saja, dan kau akan sekuat mutan. Itu produk yang belum jadi efek sampingnya tidak diketahui. Kau bisa mati. Dengan dunia yang seperti ini, aku sudah lama mati. Jangan pakai itu. Efek sampingnya rambut rontok. Itu pemanen apa? Uji klinis 100% subjeknya jadi botak dalam 3 hari mau coba. Manis berani-beraninya kamu bercanda denganku. Mau nembak atau tidak, aku buru-buru mau selesaikan pesanan. Kamu. Bocah nakal kau menjebakku. Coba saja kalau tidak percaya. Ku bunuh kau. M19+11, 7 butir peluru di magasin jarak, efektifnya 50 meter, pegangannya agak aus, itu berpengaruh pada akurasinya. Kamu nemu pistol ini atau nyuri? Kok kamu tahu? Kelihatan kok aku pernah main game tembak-tembakan pistol ini. Manis tembak. Klik. Ulir larasnya sih oke, tapi pelurunya lembab, gampang macet. Tangkap dia. Bisa jalan tidak? Bisa. Kotaknya kubawa, orangnya juga kubawa. Butuh ambulans. Aku bisa pesankan tumpangan buatmu. Tapi kayaknya nggak ada yang bakal ambil pesanan di sekitar sini. Seingatku, mungkin cuman aku satu-satunya sopir yang masih hidup. Tidak. Tidak. Kekuatan. Inilah kekuatan. Mustahil. Teknik seranganmu payah. Otot yang membesar bikin sendimu rapuh, tubuh bagian atasmu nggak stabil, napasmu nggak teratur. Sudah kuduga, produk gagal. Selain rambut rontok, ada peluang 70% terjadi lisis otot. Kamu lagi sial. Tuan B. Sebenarnya siapa kamu? Kan sudah kubilang, aku cuma sopir. Sopir biasa nggak bakal bisa bertahan selama ini. Belum lagi kamu ternyata paham formula reagen itu. Oh, aku nggak paham kok. Aku punya teman orang biologi. Dia pernah bahas beberapa istilah. Aku cuma asal tebak. Temanmu itu. Jangan-jangan itu kamu sendiri. Karena kamu paham biologi. Kenapa nggak ke pangkalan saja berkontribusi buat kemajuan umat manusia dan ikut ambil bagian? Profesor, kamu terlalu banyak tanya. Ngobrol begini biayanya tambah 10 kotak makanan kaleng. Oke, aku diam. Ada yang mengendalikan para raider dari balik layar. Target mereka adalah Wanzhou, datanya mereka mungkin masih punya rencana cadangan. Mereka bilang mau habisi semua orang yang tahu. Kamu dan Profesor Chen mungkin jadi incaran Profesor. Akhir-akhir ini kamu kemana saja? Aku selalu ada di lembaga penelitian. Diharap. Target hilang, ulangi target hilang. Nyari gua ya? Makasih. Lari-lari bikin haus juga. Pistolnya terawat dengan baik. Sayang bidikannya agak meleset, pengaruh ke akurasinya. Loh, Siapa sih lo sebenarnya? siapa yang nyuruh lo? Gua nggak tahu. Gue cuma terima kerjaan anonim. Oke, kalau gitu lo nggak ada gunanya. Lo. Lu nggak bakal bunuh gua. Ngapain gua bunuh lo? Gua bukan pembunuh bayaran, gua cuma sopir. Tapi lo udah ngerusak spion gua, lo harus ganti rugi biaya perbaikannya tunai atau transfer. Nggak cukup, masih kurang 200.
Kalau lo punya persediaan, bisa pakai itu buat bayar. Satu makanan kaleng, dihargai 50, tulis surat utang dicicil juga boleh. Tangkap dia, udah ketangkep. Udah. Tapi dia cuman orang suruhan, dia nggak tahu siapa bosnya. Terus gimana sekarang? Apa mereka bakal kirim orang lagi? Kemungkinan besar iya. Tadi gua dengar lewat earphone suara helikopter lebih dari satu. Lihat mereka datang. Serahkan koper itu dan Profesor Chen dan gue bakal biarin lo hidup. Hei Nona, bisa bicara sebentar? Bicara saja. Apa lo pesan taksi online? Kalau enggak, bisa minggir sebentar. Gua buru-buru mau selesaikan pesanan ini. Gua bakal didenda kalau telat. Lo cari mati ya. Tuan Lin, sepertinya mereka kesini untuk membungkam kita. Benarkah begitu? Kan sudah ku bilang aku sibuk, bisa minggir sebentar. Jangan banyak omong. Jangan bergerak, jariku bisa saja terpeleset, aku bisa salah tekan tombol. Kacamata hitam lepaskan kalau sedang bicara. Kau dan penembak jitu itu? Itu saudaraku, apa yang kau lakukan padanya? Tidak banyak, dia merusak kaca spionku, dia sudah membayarnya dan menulis surat utang, kau mau melunasi utangnya. Bailing, target Prof. Chen harus ditangkap hidup-hidup. Data ARK harus dihancurkan ulangi. Harus dihancurkan. Hancurkan. Kupikir mereka mau mencurinya. Ledakan semuanya. Mereka membawa bom. Kenapa mereka ingin menghancurkan datanya? Kau yang sedang meneliti atau aku, kau malah tanya aku? Tuan Lin baru saja menyadap informasi. Ada pengkhianat di markas penyintas. Namanya? Belum pasti, tapi kabarnya dia ada di institut penelitian institutnya. Kalau begitu, bukankah itu berarti? Prof. Lee, ternyata kau. Chen, kau sudah bekerja keras, berikan datanya padaku. Profesor Lee, kenapa Anda melakukan ini? Bahtera adalah harapan untuk menyelamatkan umat manusia. Menyelamatkan umat manusia, tidak. Para petinggi dewan bilang, ini tentang menyingkirkan manusia yang tak layak. Gen rendah harus dimusnahkan. Hanya manusia baru yang disuntik penguat yang layak untuk hidup. Bahtera, maksudmu itu serum yang membuat rambut rontok, kau mau membuat seluruh umat manusia jadi botak. Itu masalah teknis sudah diatasi. Oh, kalau begitu selamat ya, tapi aku sedang buru-buru, bisa minggir sebentar. Gajiku bakal dipotong kalau terlambat. Kau pikir bisa pergi hari ini? Kejar mereka, kerahkan semua unit gerak cepat, blokir semua persimpangan LYSB 65. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Belok kanan 300 meter lagi, ada tempat parkir bawah tanah. Apa yang terjadi? Kenapa pintu masuknya tiba-tiba meledak? Aku memasang sesuatu saat kita lewat tadi. Sekarang, bagaimana kita tidak bisa kembali ke pangkalan izin akses Profesor Lee lebih tinggi dariku? Dia pasti akan menggunakan wewenangnya untuk melabeli kita semua sebagai pengkhianat. Biar kupikirkan. Kemana selanjutnya? Masuk ke mobil. Tuan Lin, apa kau gila? Dia mungkin sudah terinfeksi. Itu urusan nanti kalau memang terjadi, bantu persalinannya dulu, dan soal kemana tujuan selanjutnya tidak perlu dipikirkan lagi. Ke rumah sakit. Aku bukan profesional. Pakai ini untuk menyekat tanganmu, ini steril. Ayo mengecan. Sudah lahir. Selamat ya bayinya laki-laki. Terima kasih. Dia sudah bermutasi. Benar sekali, aku memodifikasinya sedikit. Efek penenangnya lumayan. Lalu ini dia apa yang harus kita lakukan padanya? Ikat dia biar dokter di rumah sakit yang pusing mengurusnya. Sudah kubilang rumah sakit di zona terinfeksi, pasti sudah lumpuh. Jangan banyak omong. Mobil di bawah itu segera pergi.
Ini zona karantina militer, penyusup akan langsung ditembak di tempat. Ada ibu hamil di dalam mobil, dia butuh pertolongan medis segera. Ibu hamil. Sudah 3 bulan, kami sudah berbulan-bulan tidak melihat ibu hamil yang masih hidup. Cepat. Siapkan ruang operasi. Lies bingung. Kita sudah sampai kamu, bawa mereka berdua masuk. Maksudmu, dia melahirkan sebelum bermutasi dan kemudian dia bermutasi. Kamu menyemprotkan semacam pengharum ruangan buatan sendiri dan dia pingsan. Beli seharga 9,9 yuan di PIN 22, mau tautannya? Iya, benar. Aku. Baikku. Kamu sudah bangun, kamu belum sepenuhnya bermutasi. Untung saja Tuan Lin membawamu ke sini. Peringatan kawanan zombie telah menembus garis pertahanan pertama. Semua personel tempur segera ke posisi kalian. Dengar ya, zombie-zombie di depan kalian menghalangi jalan. Kalian benar-benar mengganggu lalu lintas. Kalian punya waktu 3 menit untuk minggir, atau kalian akan ditilang. Waktu 3 menit sudah habis. Kalian sendiri yang cari masalah. Apa yang kulihat ini? Dia pakai semprotan pengharum. Tunggu, bukan. Ini yang dia sebut sebagai pengharum ruangan murah itu melumpuhkan 5.000 zombie. Jalannya sudah bersih, bayinya sudah sampai, aku pergi dulu. Tunggu, siapa sebenarnya kau ini? Cuma supir Didi biasa pesan aku lagi ya kalau butuh tumpangan. Tuan Lin, Anda di mana terjadi sesuatu di markas Profesor Lee memimpin pemberontakan unit manusia super. Mereka sudah menguasai gudang senjata. Dia akan membantai seisi markas. Manusia super. Mereka adalah prajurit yang disuntik dengan serum genetik. Mereka kebal peluru. Mereka punya kekuatan super. Kita sudah kehilangan 3 regu. Lembur lagi nih. Apa Anda akan kembali? Hanya kalau ada pesanan searah. Regu 3 sudah habis. Minta bantuan semua. Unit gerak cepat sedang tertahan, bertahanlah. Komandan Zhao menyerah sajalah, Profesor Lee bilang dia akan membiarkan jasadmu utuh. Si imut. LUSB 66 plat nomor belakang, 3,8 ton jauh. Anda pesan taksi online. Misi penyelamatan darurat. Imbalannya 50 dus makanan kaleng. Di saat seperti ini, kamu masih bahas makanan kaleng. Hahaha, mobil van kamu bercanda ya. Si imut mobil apa-apaan ini? 10 orang masing-masing utang 10 dus makanan kaleng padaku, totalnya 100 dus tunai atau cicil. Gerakanmu. Pusat gravitasinya terlalu tinggi, kuda-kudanya tidak stabil. Siapa yang memberimu obat itu? Kamu. Bagaimana kamu tahu kami minum obat itu? Kulit membiru, pupil melebar, napas cepat, efek samping penguatan genetik yang khas, efek samping. Kalian pasti baru saja diperkuat kamu. Siapa kamu sebenarnya? Sopir taksi online, ngomong-ngomong di mana Profesor Lee itu, aku ada urusan dengannya. Mau tahu, kalahkan kami dulu. Tuan Lin. Apa Anda benar-benar mau mencari Profesor Lee? Karena dia ada di gudang senjata. Penjagaannya sangat ketat, ditambah lagi ada manusia super yang sudah ditingkatkan. Tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya. Ngomong-ngomong, di mana Profesor Chen dan ibu anak itu? Yang dari rumah sakit Nancheng, mereka sudah dipindahkan ke rumah aman. Profesor Lee ingin menghancurkan data ARK. Tapi dia membiarkan Profesor Chen tetap hidup. Kenapa? Maksudmu? Dia ingin lebih dari sekadar menghancurkannya di kepala Profesor Chen. Mungkin ada sesuatu yang bisa dia manfaatkan. Lapor rumah aman diserang Profesor Chen, diculik bayinya hilang. Bayinya juga. Kami menemukan ini di lokasi. Ada bayi. Itu perlu biaya tambahan. Aku sudah di sini, mana anaknya? Tuan Lin orang yang menepati janji. Apa datanya sudah dibawa? Bagian ARK yang dikelola Profesor Chen.
Dan yang sedang dia kembangkan data lengkap untuk ARK 2 semuanya ada di sini. Bagus sekali. Lempar ke sini. Serahkan anaknya dulu. Apa menurutmu kau dalam posisi untuk bernegosiasi? Kau tahu, ada dua hal yang paling aku benci. Pertama, menunda jemputanku. Kedua, menggunakan anak kecil untuk mengancamku. Kau. Serahkan anaknya padaku. Dan akan kuberikan drive-nya, lalu beritahu aku kenapa mencuri ARK. Untuk menciptakan kemanusiaan baru. Para tuan dewan sudah mengatakannya sejak lama. Kalian manusia rendahan tidak akan mengerti. Oh, lalu kenapa menghancurkannya? Karena anak ini adalah cucuku. Apa? Putriku wanita hamil itu. Kupikir dia wanita simpanan, tapi dia masih hidup dan dia melahirkan seorang bayi anak ini mengalirkan darahku. Jadi kau mencoba membunuh cucumu sendiri sekarang? Aku mencoba melindunginya. Data ARK berisi formula lengkap penguat gen. Jika orang-orang itu mendapatkannya, mereka akan bereksperimen pada cucuku dulu. Aku lebih baik menghancurkannya. Orang-orang itu, orang-orang yang mana? Jadi, kau berkhianat untuk melindungi keluargamu. Aku tahu apa yang kulakukan salah. Tapi aku tidak punya pilihan. Profesor Lee, kamu terlalu banyak bicara. Serahkan anak itu. Siapa kalian sebenarnya? Kau akan segera tahu. Aku tidak akan membiarkanmu mati tanpa tahu alasannya. Hei kak, adik kesayanganmu merusak. Kaca mobilku dan kita belum melunasi hutang itu. Sekarang ada lagi menakuti anak kecil sampai menangis. Tembak. Peluru inti timah penetrasi rata-rata cukup untuk manusia super, tapi tidak cukup untukku. Kau. Sebenarnya monster macam apa kau ini? Cuman sopir biasa ngomong-ngomong siapa engkau. Ini Xiao Jun. Kau masih hidup. Apa kau kecewa? Saat kau demi penelitian mengirimku ke laboratorium hari itu, aku sudah mati. Jadi drama keluargamu kenapa harus melibatkan orang lain? Sistem mendeteksi pesanan khusus. Terima pesanan. Baiklah. Aku akan buat pengecualian hari ini dan mengambil pesanan terkait keluarga. Xiao Jun. Turunkan senjatanya, dia tidak bersalah. Tidak bersalah. Dia menyelamatkanmu. Kalau begitu dia musuhku. Ini urusan keluarga. Selesaikan sendiri di antara kalian. Aku bawa anak ini dulu. Baiklah, itu urusan kalian sendiri. Hubungi aku kalau sudah selesai. Lembur ada biaya tambahan. Xiao Jun, tentang apa yang terjadi saat itu, maafkan ayah atas apa yang ayah lakukan padamu. Maaf. Kau pikir minta maaf saja cukup saat ayah mengirimku ke laboratorium itu? Apa ayah pernah ingat kalau aku ini anakmu? Pernah. Ayah memikirkannya setiap hari. Apa gunanya memikirkan itu? Lihat wajahku sudah hancur seumur hidup. Karena itulah, selama bertahun-tahun ini, ayah tidak hanya meneliti ARK. Ayah juga mencari segala cara yang mungkin untuk membuat penawar bagimu. Tapi ayah gagal. ARK itu belum sempurna, efek sampingnya terlalu parah. Ayah tidak punya pilihan selain menghancurkannya. Dengar semuanya, yang ada di dalam kalian sudah dikepung, jatuhkan senjata kalian. Tuan Lin. Komandan Zhao, waktunya pas sekali. Mereka berutang padaku 100 kotak makanan kaleng, bantu aku menagihnya dari mereka. Apa yang terjadi di sini? Kau jauh saat aku dikirim ke lab tingkat dalam waktu itu, kau juga terlibat di dalamnya. Xiao Jun, kau masih hidup. Kalau mau berkelahi, di luar saja. Anak di mobil baru saja tertidur. Beritahu aku hasilnya kalau sudah selesai. Jangan lupa bayar makanan kalengnya padaku. Masih bisa tidur di tengah keributan ini. Anak ini punya potensi. Kau Zhao. Hari ini adalah hari kematianmu.
Apa yang terjadi saat itu adalah sebuah kecelakaan. Kami tidak tahu laboratorium itu akan mengalami kecelakaan. Dia mengatakan yang sebenarnya. Itu aku. Aku melakukannya demi adikmu. Aku memilih untuk mengirimmu ke sana. Akhirnya mengaku juga. Untuk menunjukkan kesetiaan kepada Dewan saat itu, setiap peneliti mengirimkan salah satu anak mereka sendiri ke sana, cari perlindungan. Komandan gudang senjata meledak, seseorang meledakkan bahan peledaknya. Apa? Aku tidak memberikan perintah. Sepertinya itu orang-orang itu mereka bergerak lebih awal. Semua unit padamkan apinya, selamatkan orang-orang. Kami tidak memberikan perintah siapa yang melakukannya. Tidak ada perintah yang diberikan. Aku berani bertaruh beberapa orang bodoh punya rencana mereka sendiri menginginkan datanya. Datanya masih ada di kantorku. Data apa? Penelitian yang sudah kulakukan bertahun-tahun. Sebuah formula obat penawar potensial untuk efek samping ARK. Obat penawar? Untuk para zombie, ya. Aku sudah mengembangkannya, tapi itu butuh inti ARK data untuk dirumuskan. Gudang senjatanya terbakar, datanya juga akan ikut terbakar. Masuk ke mobil. Apa? Ku katakan masuk. Untuk mengambil datanya akan terlambat kalau kita tidak segera. Tuan Lin di sana berbahaya. Aku tahu, jadi kau harus bayar ekstra. Ini. Jalan. Gawat nih, kita nggak bisa masuk. Di depan isinya api semua. Pegangan yang kuat. Apa-apaan ini? Sistem pemadam api bawaan mobil-mobilmu nggak punya ya? Datanya ada di lantai 5 di kantorku. Ada pesanan masuk lagi. Tempat ini bisnis lagi lancar hari ini. Ketemu. Profesor Lee, makasih serahkan koper itu. Siapa kalian? Kami cuma dibayar buat ini, bos. Kami mau koper ini. Jangan tembak bisa memicu ledakan susulan. Pintar juga. Kalian mau pergi sendiri atau perlu kupaksa keluar? Sudah ketemu lantai bawah, mau runtuh. Mobil apa ini si cantik ini bisa manjat dinding? Siapa sih kamu? Jangan banyak omong, tinggalkan kopernya. Ada gerombolan lain lagi, penjara kalian ini merepotkan saja. Masuk. Barusan kamu nyiram apa ke aku? Teh goji beri. Satu lagi barang murah dari Pinduoduo kamu jeli juga ya anak muda. Pokoknya. Terima kasih semuanya. Tuan Lin. Aku punya satu permintaan terakhir. Katakan saja. Ini adalah formula penawarnya, antarkan ke Kota Harapan. Aku jamin di sana ada orang-orang baik, orang-orang yang tulus. Kebetulan Sarah aku terima tugasnya. Barang-barang di surat utang itu. Jangan lupa bayar ya. Kamu nggak mau tanya kami mau kemana? Kami nggak berencana untuk kembali. Aku nggak nanya lagi pula, kamu nggak bakal sanggup bayar taksi. Kamu hebat juga, kami nggak sanggup hadapi kamu, jadi kami berdua berencana membelot sekarang. Oh, makasih pujiannya. Hubungi aku kalau butuh tumpangan nanti. Kendaraan melambat bersiap untuk pemeriksaan. Kapten itu mobil Wuling Hongguang plat, nomornya berakhiran SB6. Biarkan lewat. Tempat ini cukup menarik juga. Elias B6. Tuan Lin, aku Lin Wei, mari kita lakukan serah terimanya. Profesor Chen bilang kamu sendirian saat membawanya kembali menembus gerombolan zombie. Bagaimana kamu melakukannya? Aku cuman sopir yang jago. Kota kami kekurangan beberapa pasokan. Ini daftar hadiahnya kalau searah kamu bisa ambil tugasnya. Tentu.
Geser dikit biar aku duduk sebentar. Bang, mobil ini masih bisa jalan. Tentu saja benda ini nggak boros bensin. Bang, aku kasih saran ya, jangan keluyuran di daerah sini belakangan ini. Kenapa? Komune manusia baru pernah dengar. Tukang antar. Antar apaan? Mereka itu sekelompok orang gila, menculik orang di mana-mana. Katanya mau memurnikan gen manusia. Buat apa mereka nangkepin orang di dunia ini antara manusia dan zombie? Nggak tahu mana yang lebih banyak. Entahlah mereka yang dibawa nggak pernah kembali. Kabarnya bos mereka orang gila menyebut dirinya sang dokter. Katanya dia bisa menciptakan manusia baru. Menciptakan ras baru. Sejak kapan orang-orang di bumi punya kemampuan kayak gitu? Kalian bertiga ikut kami jalani tes genetik. Lari, Bang. Tunggu sebentar, airku belum habis. Mobilmu? Tunggu, rongsokan ini masih bisa jalan. Masih jalan kok. Heh. Minggir, aku lagi buru-buru. Ketemu mobilnya awasi terus. Yo masker baru, ya barang-barang di surat utang itu. Utang ayahku padamu akan kulunasi santai saja. Sedang apa kalian di sini? Sembunyi komunitas manusia baru sedang mencari kami. Kenapa mereka mencari kalian? Pengkhianatan Tuan Li kami tahu terlalu banyak. Sudah kuduga soal komunitas manusia baru itu, siapa pemimpinnya? Tuan Lin. Kau juga sebaiknya hati-hati, orang-orang itu sangat tertarik padamu, padaku, mobilmu. Oh, jadi mereka mengincar mobilku. Kalau begitu harganya naik. Area pertambangan sudah dikepung. Mereka kesini mencarimu. Mereka mengincar kesayanganku ini. Ini apa dia manusia? Gagal meledak. Kau pasti beli barang cacat. Tembak. Dokter, dia menyuruh kami menyita mobilmu. Sita untuk apa? Penelitian katanya mobil ini hebat, kami harus mengambilnya. Kembali dan beritahu doktermu itu. Kalau dia ingin menelitinya, pesan dulu. Menerima pembayaran dengan persediaan barang 800 dus makanan kaleng per jam. Aku akan membiarkannya meneliti sepuasnya. Kau biarkan saja mereka pergi. Lalu apa lagi? Mau ajak mereka makan malam? Siapa sebenarnya dirimu? Sopir Didi adikmu utang makanan kaleng padaku. Kau yang bayar untuknya kakak Black Fox, jangan dengarkan dia. Aku sendiri yang akan membayarnya. Siapa dia sebenarnya? Entahlah, tapi aku tahu satu hal. Apa? Baru saja dia menangkap roket dengan tangan kosong dan sepertinya dia melakukannya dengan santai. Limpak Lin. Tepat di depan sana adalah zona karantina. Aku tahu, sesuai perintahmu, ada ribuan zombie di sana. Gimana cara kita masuk? Masuk saja. Apa? Apa ini lampu depan? Belum pernah lihat lampu depan ya, zombie takut cahaya. LWSB Nakam 6. Benda ini milik seseorang. Ada orang yang mengendalikan zombie menggunakan benda semacam ini. Aku sudah menemukan obat yang kubutuhkan, ayo pergi dari sini. Pak Lin, apa yang kamu lakukan di luar tadi? Memungut sampah. Apa? Apa ini? Aku tidak tahu, tapi ada yang bersusah payah, berusaha keras mengendalikan zombie. Apa sebenarnya rencana mereka? Dapat di mana? Zona karantina di leher zombie ini tergantung di sana. Lihat ini. Kami menemukan 5 zombie seperti ini. Kalung itu memancarkan sinyal frekuensi tertentu untuk merangsang batang otak zombie, membuat mereka bergerak ke arah tertentu. Mereka mengincarmu. Atau mungkin mereka mengejarmu?
Detektor sinyal. Jika kau bertemu zombie berkalung lagi, mendekatlah ke mereka, ini akan berbunyi. Kami akan bayar informasinya. 10 kaleng setiap kali deal, tapi aku tak menjamin bisa menemukannya. Jangan bergerak, itu milik kami. Barangmu. Serahkan kalau kau masih sayang nyawa atau kalau tidak. Kejar mereka. Jangan buru-buru, mari kita lihat dulu ini anjing siapa. Tak ada tempat lari sekarang. Gua Yasmin Ananam. Lain kali kalau mau ngejar mobil, mending tanya-tanya dulu deh. Bos mobil itu. Beneran bisa manjat dinding. Siap jalankan rencana B. Mobil ini. Pasti bakal gue dapetin. Rencana B apa sih sebenarnya rencana B itu? Semua unit perhatikan, target dikonfirmasi Wuling Hongguang plat nomor akhiran SB6. Tangkap pengemudinya hidup-hidup. Amankan kendaraannya. Ada yang aneh dengan gelombang zombie belakangan ini. Apa maksudmu 5 kali dalam 7 hari, setiap kali mereka datang selalu dari arah utara? Minggu lalu, 2 orang kita pergi ke utara untuk memantau dan nggak kembali. Jadi ada apa di utara? Zona industri yang terbengkalai. Dulu di sana ada laboratorium biologi besar. Laboratorium biologi? Ada yang nggak beres. Lain kali kalau ada gelombang zombie hubungi gue bakal bantu kalian. Apa yang mau kamu lakukan? Master Lin, maaf merepotkan, antar seseorang ke stasiun pengamatan utara, bayarannya 5 peti makanan kaleng. Bagian utara-utara yang mana? Pinggiran zona terlarang pos terdepan yang kami bangun. Setuju. LWSB 6. Apa itu yang sedang berbaris zombie? Anda pasti Master Lin, kan? Lin Wei bilang kamu cukup hebat, bisa lihat ke utara atau melewatinya, suatu tempat lebih jauh ke utara. Antar pangkalan, hampir tidak ada pertukaran informasi. Pengamatan harian kami hanya bisa menangkap citra termal yang kabur. Tidak bisa melihat dengan jelas. Benar. Jaraknya terlalu jauh. Benda ini bisa memperbaiki diri sendiri, tidak sangka masih ada teknologi secanggih ini. Komune manusia baru. Dokter itu pakai kalung untuk mengendalikan. Kenapa masih dipelihara? Masih melacak lokasiku. Orang-orang yang suka mencari masalah sendiri, biarkan saja mereka semaunya. Aku punya tawaran. Katakan saja. Ada sebuah tempat di utara. Nggak yakin apa itu tempatnya, laboratorium biologi utama. Dijaga sangat ketat. Suara-suara dari dalam. Kedengarannya bukan suara manusia. Kami curiga itu adalah sarang komunitas manusia baru. Jadi kalian mau? Aku bantu kalian menyelidikinya, imbalannya. 1 set perlengkapan militer, kami menyitanya dari para penjara. Aku bisa mengantar kalian. Melewati barikade menurunkan kalian di dekat sana, tapi kalian harus menjelajahinya sendiri. Setuju. Aku cuma sopir, aku nggak bakal ikut campur urusan kalian. Kumpul lagi di sini dalam 2 jam. Kalau kami nggak keluar. Aku akan pergi, jangan lupa beri rating bagus ya. Baiklah, baiklah.
Tunggu 2 jam. Lalu pulang. Tuan Lin jalan. Apa yang kalian lihat di dalam sana? Ada laboratorium di bawah sana. Mereka bereksperimen pada manusia hidup dan beberapa zombie yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Mereka ingin menciptakan prajurit yang sempurna. Fisik zombie, otak manusia. Kamu nggak kaget. Eksperimen manusia, menggunakan zombie sebagai senjata. Lain kali jangan kembali lagi. Kalian bukan tandingan mereka. Itu adalah arah stasiun pengamatan. Tunggu di dalam gedung masih ada penyintas. Di ruang bawah tanah detak jantungnya sangat lemah. Berhenti di situ ini. Kamu sudah kembali. Kamu bisa jalan. Bagaimana dengan mereka? Tembak mereka. Mereka tanya kami apa yang kami amati. Aku bilang, karena fluktuasi di utara terlalu tinggi, aku tidak tahu jadi mereka. Apa yang kamu amati? Setiap tengah malam ada konvoi yang lewat. Apa yang mereka bawa, aku tidak tahu. Apa yang mereka angkut zombie? Atau manusia tidurlah, aku akan bangunkan kalau sudah sampai. Apa yang dibawa konvoi itu? Mereka mengejar kita. Mereka tidak mengejar kita. Mereka ke sini mencari San. Mereka makin dekat mobil off-road modifikasi. Habisi mereka. Pegangan yang kuat. Apa? Mobil apa-apaan ini? Diam. Ada yang mengendalikan mereka dari jauh. Mengendalikan puluhan ribu sekaligus. Hebat juga kemampuan mereka. Putar balik. Jangan ikuti mereka lagi. Tahu di mana dia berada, sudah cukup lapor pada ketua dan bersiaplah, maksudmu 30.000 tidak cukup, tambah 5.000 lagi. Besok pagi saat matahari terbit akan kubuat kota harapan menyerahkannya sendiri. Kali ini lihat saja apa kau bisa kabur. Mereka sudah pergi. Utara, ke arah utara. Ada sesuatu yang datang. Radar menunjukkan. Mereka ada di mana-mana. Setidaknya 30.000. Seluruh kota dalam siaga tinggi, semuanya ke dinding pertahanan. Linway 35.000. Apa kita bisa menahan mereka? Pak Lin, apa kamu masih di dekat sini? Aku di sini ada orderan. Aku ambil. Geser posisi senapan mesin sedikit ke kiri, tumpuk karung pasirnya satu lapis lagi, cepat Komandan Joe. Ada mobil mendekat. Dinding ini. Berapa lama bisa bertahan? Apa maksudmu? Bukan apa-apa. Cuma tanya. Mereka datang. Mereka sedang berbaris.
Itu tidak mungkin. Zombie tidak mungkin seatur ini. Warga Kota Hope, dengarkan, serahkan Wuling Hongguang itu, atau kalau tidak, kami akan menghancurkan kalian. Kalian dengar itu? Yang mereka inginkan adalah mobil itu. Serahkan mobilnya. Tepat sekali, kita tidak bisa membiarkan seluruh kota menderita demi satu orang. Serahkan mobilnya. Berikan saja. Serahkan mobil itu. Tanpa Linye kalian sudah lama mati di tengah kerumunan zombie. Itu kan dulu. Sekarang ada 35.000 dari mereka. Apa dia bisa menghentikan mereka sendirian? Dia bisa. Kau serahkan mobilmu. Memangnya kau pikir kau siapa? Apa kau pernah bayar ongkos padaku? Kalau tidak, tutup mulutmu. Apa yang kau lakukan? Elias Besram. Mengacaukan sinyal kalungnya. Bagaimana dia melakukannya? Kau pikir ini sudah berakhir aktifkan Sang Rasul? Ini apa ini? Serang-serangan penuh. Linye kau hadapi 3 orang sendirian. Begitu juga kau. Ini mustahil. Zhao Zheng, apa dindingnya sudah diperbaiki? Bagianku sudah selesai. Tadi kau bilang dia tidak bisa menahan mereka sendirian. Dia tidak bisa hadapi 3 rasul. Lalu bagaimana dengan ini? Ada sesuatu di bawah. Apa-apaan ini? Jujur saja ya, LWS beserta mobilmu itu sudah lama kupelajari. Mobil itu? Meriam plasmamu, perisaimu, mesinmu. Semuanya bakal kutiru. Niru saja nggak becus meriam plasmamu itu. Kamu nggak pasang radiator kan? Tembak. Terus tembak. Sampah. Kamu pikir cuma segini saja? Aku masih punya yang lebih hebat lagi. Aku masih punya. Tuan Lin, kita perlu bicara. Veteran sepertiku ini sangat dicari orang. Aku harus pergi. Mau kemana kawanan zombie belum sepenuhnya pergi. Sekarang lagi bahaya. Ada seseorang yang mau menemuiku. Siapa? Seseorang yang terlihat seperti orang asing yang sangat menarik. Apa? Rahasia alias Binato 6? Shen Yuan, aku belum pernah dengar nama itu. Detak jantung normal. Napas stabil ini bukan jebakan. Tuan Lin, kau sudah datang. Bicaralah, ada apa?
Tuan Lin, apa kau tahu bagaimana virus zombie bisa muncul? Bagaimana bisa? Sejak awal itu bukan kecelakaan. Itu direkayasa oleh manusia. Oh? Lalu? Sebelum kiamat, ada sebuah organisasi rahasia bernama Dewan Dunia Lama. Anggotanya adalah para elit dunia Taipan, ilmuwan dan politisi. Lalu? Mereka merencanakan proyek Bahtera untuk melepaskan virus zombie dan memusnahkan 90% populasi. Elit yang tersisa akan membangun kembali dunia. Li Wenhua adalah seorang anggota inti organisasi, bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan virus. Sang dokter adalah seniornya, nama aslinya adalah Lin Hehui. 2 orang tua di bidang biologi. Tapi kecepatan mutasi virusnya melebihi ekspektasi. Seluruh dunia hancur. Li Wenhua sudah lama tidak sepemikiran dengan mereka. Dia mencuri data inti. Dan menjalankan operasinya sendiri, Lin Hehui mengambil alih semua pekerjaan Litbang dan memulai komune manusia baru. Dia bahkan lebih ekstrem dari Li Wenhua dan lebih tidak manusiawi. Anggota inti dewan bersembunyi di bunker pegunungan pemimpin, mereka disebut Sang Ketua. Jadi kalian semua hanya supaya bisa bertahan hidup membunuh miliaran orang? Iya. Aku juga anggota dewan, tapi aku menyesal. Jadi apa yang kau ingin aku lakukan? Sang Ketua sudah memperhatikanmu. Dia mengumpulkan basis penyintas dari seluruh dunia untuk bersatu melawanmu. Melawanku, apa yang pernah kulakukan padanya? Mobil dia menginginkannya. Jadi, berapa banyak basis yang mengejarku sekarang? Setidaknya 12. Kalau begitu aku harus menaikkan hargaku, ongkosnya naik 2 kali lipat. Apa kau tidak takut? Takut apa? Takut mereka tidak akan bayar. Palin, Sang Ketua bukan orang sembarangan. Dia masih punya kartu as. Kartu as apa? Aku tidak tahu, tapi jika dia berani bertindak melawanmu, dia pasti sudah bersiap. Kalau begitu biarkan dia datang. Lagi pula, aku punya banyak kesabaran untuk meladeninya. Kendaraan lapis baja hitam. Mereka sampai cukup cepat. Prioritas riset tingkat tinggi. Prioritas apa? Katanya mobilku punya teknologi alien? Sudah kubantah tapi percuma saja. Apa mereka percaya padaku? Orang ini Lin Ye. Mobil ini. Plat nomor berakhiran SB666. Siapapun yang membawa balik mobilnya akan menjadi raja dunia baru. Seluruh teknologi proyek ARK adalah imbalannya. Kudengar dia sendirian, menahan 30.000 zombie, terus kenapa dia cuma 1 orang? Kita punya aliansi 12 pangkalan. Lin Ye, atas perintah aliansi pangkalan daftar buronan penyintas global kamu ditahan. Menahanku atas dasar apa? Dugaan kepemilikan teknologi terlarang. Membahayakan keselamatan seluruh penyintas. Kamu bisa pilih untuk kooperatif atau apa? Apa bosmu pesan taksi? Nggak ada pesanan yang masuk. Aku nggak mau ambil orderan ini. Jangan macam-macam denganku. Dialah orangnya, tangkap dia, dia itu ancaman. Dia baru saja menahan mereka sendirian, kawanan 30.000 zombie. Di mana pangkalan utara kalian tadi bersembunyi di belakang sambil menonton saja. Serahkan Lin Ye. Kalau tidak, pangkalan utara akan memutuskan hubungan dengan Kota Harapan. Perbekalan amunisi obat-obatan, semua pasokan akan dihentikan. Kalian dengar, tidak mempertahankannya hanya akan membawa bencana. Kau. Sudah selesai teriaknya, beritahu bosmu untuk datang sendiri. Hei cantik, bidikanmu buruk sekali. Pulanglah dan berlatih lagi. Kau bagaimana kau bisa? Pulang dan beritahu bosmu kalau ingin menangkapku. Datanglah sendiri. Kapten, apa pelurunya meleset? Bagaimana kau melakukannya tadi? Apa? Pelurunya? Oh, bidikannya memang buruk saja. Kau pikir aku anak kecil umur 3 tahun?
Kalau begitu sepertinya aku hanya beruntung. Ayo pergi. Semuanya, dari 12 basis pasukan aliansi sedang menuju ke sini. Mereka sudah memperingatkan dengan jelas, jika kita tidak menyerahkan Lin Ye, mereka akan meratakan kita. Membiarkan Lin Ye tetap di sini berarti memusuhi semua basis. Kita akan dihapus dari peta. Tapi dia sudah menyelamatkan kita. Aku akan mengadakan pemungutan suara sekarang. Yang setuju untuk menyerahkan Lin Ye, angkat tangan kalian. Kalian semua gila, dia baru saja menyelamatkan nyawa kalian. Jika bukan karena dia, kalian sudah lama mati dalam serangan zombie. Itu kan dulu, kali ini kita menghadapi 12 basis, pilih angkat tangan, jika setuju menyerahkan Lin Ye, hasilnya 51% berbanding 49%. Lihat kan, ini adalah kehendak rakyat. Tuan Lin, mereka. Aku dengar kok. Aku akan pergi. Tapi pikirkan baik-baik, begitu aku pergi, saat gelombang zombie berikutnya datang, siapa yang akan menyelamatkan kalian? Oh ya, 500 kotak dari pertahanan terakhir tadi, jangan lupa bayar makanan kalengnya, aku terima cicilan kok. Kamu mau kemana? Tarifnya sudah naik sekarang, aku mau ambil pesanan dulu, aku akan kembali kalau kalian butuh. Mulut tajam tapi hati lembut. Lin Ye, kamu buronan keluar dari mobil. Apa yang baru saja terjadi? Cuma polisi tidur. Oh. Terus kita harus gimana? Pegangan yang kuat. Mobil ini bisa manjat dinding. Sudah dimodifikasi. Sistem Adam gagal. Kendali manual. Mulai proyek Adam. Tuan Lin, Kota Harapan dikepung oleh pasukan sekutu dari 12 markas ketua itu bilang, kalau kami tidak menyerahkanmu, mereka akan membantai seluruh kota. Kau lagi Kian Deho, beraninya kau menyentuhku. Jangan dengarkan omong kosongnya, ikat dia para pemimpin pasukan sekutu. Kalau kita serahkan saja Lin Wei, Lin Ye pasti akan kembali. Kami tidak ada hubungannya dengan pria itu. Jenderal, ada pertikaian di dalam kota. Biarkan saja mereka bertikai. Jika Lin Ye tidak muncul, bantai seisi kota. Jika Lin Ye muncul, tangkap dia, semuanya sama saja. Kalau aku serahkan saja Lin Wei, Lin Ye pasti akan kembali. Kami tidak punya hubungan apapun dengan pria itu. Kau kembali hanya untuk mengantar nyawa. Kau menculik orang-orangku. Apa kau sudah minta izin padaku? Dia benar-benar datang sendirian. Siap, Jenderal. Hanya satu orang mengendarai mobil van. Lin Ye, menyerahlah. Atau kami ratakan Kota Harapan. Kalian berisik sekali, minggir. Tidak, kalau begitu aku akan lewat. Lin Ye, aku memberimu satu kesempatan terakhir, menyerahlah. Aku tidak butuh kesempatanmu. Kalau sudah selesai, pergi saja. Aku harus menyelesaikan pesanan ini. Tembak. Tembak. Apa kita mengenainya? Desain pelurunya lumayan juga, tapi percuma kalau tidak kena. Terus menembak, semua tank tembak serentak. Mari akhiri lelucon ini. Jenderal. Monster macam apa dia itu, kerahkan semua daya tembak. Kawanan drone, rudal, helikopter berondong dia, kerahkan segalanya padanya.
Secepat apapun dia tidak akan bisa menghindar dari serangan bertubi-tubi. Tuan Lin, Sekarang aku benar-benar butuh cuci mobil. Tembak. Aku beneran bukan orang yang rajin. Kalian mending bayar aku buat biaya cuci mobil. Sebenarnya ada apa sih di dalam mobilnya? Aku nggak tahu. Tapi yang jelas ini bukan van biasa. Ketua pernah bilang sebelumnya semacam teknologi alien. Gawat. Gawat. si gila ini. Elias bin Amdi 96. Jangan mundur, aktifkan Colossus. Cepat. Sang legendaris. Raksasa prajurit dewa raksasa. Katanya benda ini dengan satu pukulan bisa meratakan gedung. Benda ini besar sekali. Memang cukup kuat, tapi gerakannya terlalu lambat. Sendi-sendinya butuh lebih banyak pelumas. Hanya itu saja. Kamu tidak baca berita atau cari info, kerjamu cuma mempelajari ini, barang rongsokan yang cuma menang gaya. Jenderal prajurit dewa raksasa dihancurkan oleh satu orang saja. Mustahil. Itu tidak mungkin. Siapa lagi? Lin Ye, aku kalah, tapi aku tidak akan menyerah. Kau. Beri aku rating bintang 5, jangan lupa. Lin, Tuan Lin, aku salah. Aku tidak tahu siapa yang kuhadapi. Orang ini bagaimana kita harus menanganinya? Kalian putuskan sendiri. Mau kemana? Mau ambil orderan demi menyelamatkan kalian tadi. Aku melewatkan 3 orderan. Diterima. Cuma satu orang, dia membengkokkannya sendirian laras meriam tank, menghancurkan Colossus, sampai berkeping-keping, 30.000 pasukan sekutu lari kocar-kacir. Jadi penyiar radio butuh nada bicara yang pas, apa beneran selebay itu? Kita nggak bisa ngalahin dia secara langsung. Kalau gitu, buat dia dibuang oleh seluruh dunia. Ini adalah operasi plastik plus modifikasi genetik. Butuh waktu 3 bulan. Dipilih langsung dari terpidana mati di seluruh dunia. Apa mereka bisa ngalahin Lin Ye? Mereka nggak perlu ngalahin dia. Mereka cuma perlu bikin orang lain percaya kalau mereka itu Lin Ye. Darurat Lin Ye telah melakukan serangan di berbagai lokasi global, meluncurkan serangan, mengakibatkan ribuan korban sipil. Semua pangkalan telah mengeluarkan surat perintah bersama. Begitu melihat orang ini bunuh di tempat. Mulai sekarang Lin Ye adalah musuh umat manusia. Nggak bakal ada yang percaya kalau dia nggak bersalah. Gimana kalau dia jelasin sendiri?
Jelasin 6 pangkalan ribuan saksi mata puluhan video. Gimana caranya dia jelasin? Siapkan langkah selanjutnya. Pembersihan besar-besaran manusia harus dimulai. Sekali lagi Lin Ye telah ditetapkan sebagai tingkat bahaya tertinggi buronan. Semua pangkalan begitu melihat orang ini segera bunuh dia. Tuan Lin, jangan ke Kota Harapan dulu. Untuk saat ini, orang-orang sedang demo di kota. Mereka mau bakar mobilmu. Aku lagi selidiki video-video itu, tapi video-videonya asli. Bukan kamu yang bunuh mereka, kan? Bukan, aku percayalah padaku. Kamu tambahkan air panas. Sekotak biskuit kompres. Mundur dasar pembunuh. Aku nggak bunuh siapa-siapa. Ada di berita kamu ada di Pangkalan Selatan dan membunuh 300 warga sipil. Dan Pangkalan Timur dan Pangkalan Barat ada bukti videonya. Itu bukan aku. Kalau tahu bakal begini. Harusnya aku nggak ambil pekerjaan ini. Tuan Lin, aku tahu, itu bukan kamu. Aku ada di Pangkalan Selatan. Aku sempat merekamnya video Lin Ye palsu. Ada bekas jahitan di wajahnya. Kamu di mana? Aku akan mencarimu. Ye Qingxue siapa ini? Tuan Lin, ini aku lantai 88 Menara Starlight. Oh, aktris cantik itu. Apa maksudmu cantik? Aku ini cantik luar biasa tahu. Kirim lokasimu, aku akan menjemputmu. Tuan Lin, lihat ini. Kau lihat kan jahitannya, dan cara dia berjalan. Kau tidak pernah berjalan seperti itu. Kau berjalan seperti sedang pergi ke pasar. Dia berjalan seperti robot. Rekamannya sangat jelas, ini sudah cukup? Sudah kukirim ke Lin Wei untuk disiarkan di Kota Harapan tapi... Tapi apa? Orang di pihak mereka itu, Qian Deho memblokir siarannya. Katanya itu akan memicu kepanikan dan mengganggu stabilitas. Masuk. Kemana? 6 lokasi kita sikat semuanya malam ini. Kau gila ya? Pegangan yang erat. Sebenarnya apa yang mau kamu lakukan? 6 pangkalan tersebar di 3 benua, butuh waktu sebulan kalau menyetir ke sana. Makanya aku bilang, aku akan membawamu terbang. Mobil ini bisa terbang. Ya. Tujuan Pangkalan Selatan estimasi waktu tiba 3 jam. Umat manusia perlu berevolusi, aku di sini untuk menyelamatkan kalian semua. Kau. Apa kamu melihatnya dengan jelas? Ini bukan aku, ini palsu buatan ketua. Wah, Kemana selanjutnya? Pangkalan Arktik. kamu benar-benar mau mendatangi keenamnya dalam 1 malam. Ya iyalah, aku lagi buru-buru. Pemberhentian berikutnya. Mundur akan kubunuh siapapun yang mendekat. Aku menyerah, jangan pukul aku. Masuk. Kau tidak memukulku. Aku sedang buru-buru masuk sendiri sana. Ya, aku sungguh kagum padamu. Dalam 1 malam, kau menjelajahi 3 benua. 7 jam setengah jam lebih lambat dari perkiraan. Kondisi jalan di satu pangkalan buruk harus memutar. Apa kau ini manusia? Sopir yang berdedikasi. Hebat, semuanya ada di sini. Siapa lagi yang mengira aku pelakunya? Qian Deho. Kau menekan milik Ye Qingxue video dan menghentikan siarannya. Kau ingin aku jadi kambing hitam selamanya? Ya Tuan Ye, aku melakukannya demi stabilitas. Aku takut akan menimbulkan kepanikan. Bawa dia pergi, eksekusi dia. Ampuni aku. Ketua mengirimkan pesan, dia bilang. Apa katanya? Katanya, apa kau pikir ini sudah berakhir? Pembersihan besar-besaran manusia baru saja dimulai. Katakan padanya untuk menunggu.
Mau kemana? Cuci mobil. Itu akibatnya kalau sok jadi pahlawan. Apa-apaan ini? Lin Ye, kau pikir semuanya berakhir hanya karena kau menang. 17 bom pemurnian. Dalam 24 jam, 98% populasi akan musnah. Hanya orang-orang yang kupilih, dengan gen unggul yang akan bertahan hidup. Dia gila. Kita tamat. Kau dengar itu, 17 bom 24 jam. Aku dengar, terus kenapa? Jadi kau tidak akan melakukan apa-apa. Melakukan apa? Aku tidak tahu cara menjinakkan bom. Tapi aku bisa mengantar barang. Kirimkan jalur penerbangan bomnya padaku 24 jam untuk mendatangi 17 lokasi. Ngomong-ngomong 6 orang ini, akan kubawa mereka bersamaku. Membawa mereka kemana? Sebagai saksi biar mereka tidak kabur. Jangan dibagasi lagi. Tuan. Kami janji tidak akan kabur, jangan kurung kami. Sudah terlambat. Aku punya jadwal yang harus dikejar. Para penonton, kalian tidak salah lihat. Ada mobil van di stratosfer. Mobil itu sedang mengejar rudal. Mulai lagi, keluarkan kami. Ini bom ini akan meledak. Diam, teruskan saja dan aku akan melemparmu keluar. Bos. Apa kita benar-benar tidak akan mati? Jangan tanya aku cuma ingin pulang. Nomor 7, nomor 8, dia sedang menangkap rudal, sebuah van sedang menangkap rudal. Tujuh belas, semuanya ada di sini. Ada lagi? Mustahil. Ini mustahil. Apa lagi yang kau punya? Keluarkan semuanya. Aku sedang buru-buru. Kau pikir ini sudah berakhir? Hahaha, aku masih punya. 300 situs peluncuran mencakup seluruh dunia. Kau bisa menghentikan 17 bom. Tapi apa kau bisa menghentikan 300? Ini bukan bom, ini adalah sel aerosol virus zombie. Begitu dilepaskan, virusnya akan menyebar terbawa angin infeksi global tanpa pandang bulu. Tidak ada obatnya. Kalian semua akan mati. Dia gila, dia benar-benar ingin memusnahkan seluruh umat manusia. Aku cuma ingin pensiun dengan tenang. Bantu aku satu hal. Apa? Suruh semua orang keluar dari alun-alun. Saya akan suka. SB Nasional. Apa sih yang sebenarnya mau dia lakukan? Gak mungkin kan dia berencana menghancurkan 300 titik peluncuran sendirian. Itu mustahil. 300 titik tersebar di seluruh dunia. Bahkan kalau mobilnya bisa terbang sekalipun, dia nggak akan sempat. Bencana biologis global terdeteksi. Aktifkan origin Dewa Perang. Kapasitas planet saat ini sangat rendah. Membuka segel lebih dari 1% bisa. 1% saja cukup mengakibatkan kerusakan permanen. Sudah lama aku tidak benar-benar beraksi. Matanya berwarna emas. Ini? Apa ini mungkin dilakukan manusia? Sudah cukup bicaranya. Sekarang giliranku. Odo. Kau ingin memusnahkan umat manusia biar ku bantu. Apa katamu? Aku bilang, biar aku yang memusnahkannya.
Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Kau bukan manusia. Ada lagi kalau tidak. Aku akan mendatangimu. Kau tidak bisa membunuhku, aku adalah harapan bagi evolusi manusia. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, cuma mau bicara. 300 situs penelitian di seluruh dunia hancur secara bersamaan. Bintik cahaya emas misterius. Kata para ahli tak bisa dijelaskan. Ada yang menduga itu meteorit, ada juga yang menebak senjata jenis baru. Meteorit. Pak Ketua, dia sudah sampai sendirian saja mengendarai mobil butut itu. Biarkan dia masuk. Apa kita tidak akan menghentikannya? Apa kita sanggup menghentikannya? Membangunnya sebesar ini cuma buang-buang uang. Anda. Mari kita bicara. Tunggu, suruh semua orang berkumpul. Semuanya. Ke-22 anggota dewan ada di sini di dalam benteng. Suruh mereka ke aula. Untuk pesta. Dewan Dunia Lama ke-22, anggota semuanya ada di sini. Bukan aku itu semua, ulahnya dialah yang memaksa kami tanda tangan. Sudah kubilang aku kesini untuk bicara padamu. Aku tidak bilang ingin melihat mereka. Mereka adalah seluruh anggota dewan. Kalau mau membunuh, bunuh saja kami semua bersama-sama. Siapa sebenarnya kau ini? Sudah kubilang berkali-kali. Seorang sopir. Seorang sopir. Seorang sopir bisa menghabisi 300 markasku sendirian. Itu karena mobilku bagus. Kenapa kau tidak membunuhku? Kenapa aku harus membunuhmu? Kau tidak berharga sama sekali. Kau tahu apa kesalahanmu? Kesalahanku adalah tidak membunuhmu lebih awal. Kau salah jika mengira kau berhak menentukan siapa yang hidup dan mati. Apa yang kau lakukan? Tangan ini menandatangani perintah aktivasi Proyek Bahtera. Berhenti. Tangan ini menekan tombol peluncuran bom pemurnian. Sakit ya? Kau. Miliaran orang yang kau bunuh menderita 10.000 kali lipat darimu sebelum mereka mati. Kau tidak membunuhku. Kau membiarkanku hidup. Membunuhmu itu terlalu ringan bagimu. Aku ingin kau hidup. Hidup untuk melihat dunia ini dibangun kembali. Hidup untuk melihat nama-nama mereka. Yang kau bunuh, tanganmu sudah hancur. Kau tidak bisa menulis. Kau tidak bisa menekan tombol. Kau tidak bisa melakukan apa-apa. Kau hanya bisa melihat orang lain melakukan hal-hal yang tidak bisa kau lakukan. Inilah pembersihan manusia yang sesungguhnya. Membersihkan sampah dunia ini. Seseorang kemari bawa ketua kembali, dia menyerah. Menyerah? Karena aku sudah meyakinkannya. Kamu sudah datang. Ayo jalan. Bisa aku menemui Xiao Wei? Kita bicara di mobil saja. Dia membenciku. Itu wajar. Benar juga. Aku sudah merumuskan penawarnya menggunakan darahku sendiri. Aku tahu. Dia tidak akan pernah memaafkanku. Itu pilihannya. Dia berhak melakukannya. 360.000. Masuklah. Xiao Wei. Formula penawarnya ada di buku catatan produksi massal butuh darahku. Mengerti. Kalau kamu menangis, aku tidak akan mengejekmu. Siapa yang menangis? Membuat virus pembersihan etnis. Membantai warga sipil. Eksperimen manusia. Kalian monster ketua dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dia harus menghadapi daftar korban setiap hari, tangannya tidak akan diobati. 22 anggota dewan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Setiap hari mereka harus
Di depan monumen para korban dicambuk sebagai penebusan dosa. Kamu matamu. Oh, Softlens warna dunia sudah kiamat dan kamu masih sempat bersolek. Ada yang ingin kukatakan. Kau adalah ayahku, tapi kau juga seorang pembunuh. Xiaowei. Aku tidak akan memohon ampun untukmu. Tapi ada satu hal yang harus kuberitahukan pada semua orang. Ini adalah penawarnya. Dia membuatnya menggunakan darahnya sendiri, lengannya penuh dengan bekas jarum. Dia adalah seorang penjahat. Tapi dia juga satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka yang tersisa. Jadi biarkan dia tetap hidup untuk terus mengembangkan penawarnya. Dokter dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tapi dia akan diizinkan untuk melanjutkan pekerjaannya di laboratorium penjara. Dasar monster! Orang tuaku dibunuh oleh virusmu. Dasar monster! Apa kau orang jahat? Ya, Kalau begitu aku tidak akan memberimu bunganya. Xiaowei versi finalnya sudah siap. Kita tidak butuh darahku lagi untuk memproduksinya secara massal sekarang. Lenganmu itu cepat obati. Kalau sampai terinfeksi, tidak akan ada yang mengobatimu. Baiklah. Akhirnya istirahat juga. Pindahkan unit ventilasi itu, geser ke kiri sedikit, pas kiri sedikit lagi. Ini langkah yang krusial saat kita melakukan eksperimen ini, apa yang ingin kita hasilkan? Untuk menghasilkan sebuah produk. Jadi produk ini bagaimana cara kita mengevaluasinya? Mama, apa ini kakek? Luar biasa. Diterima. LW 336,